Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau, tentunya tidak sendiri. Saya akan bersama praktisi kesehatan dan juga narasumber menyemangati Anda untuk ayo kita hidup sehat mulai hari ini juga. Nah pemirsa, ada solusi di Go Healthy hari ini. Tentunya pertama kita mau mendengarkan cerita dari narasumber kita, Ibu Paula. Usianya 52 tahun, dulunya ada gula darah yang sangat tinggi, hipertensi, pengentalan darah, dan pada akhirnya terkena stroke. Sampai pada akhirnya mengikuti saran daripada praktisi kesehatan Go Healthy, mengikuti semua solusinya termasuk menggunakan teknologi laser. Kualitas kesehatan dan kualitas hidupnya sekarang lebih meningkat. Langsung aja kita sapa Ibu Paula, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, Bu. Terima kasih. Ibu bagaimana kondisinya segar? Sehat, Awet segar. muda loh, kelihatan cantik. Nah, rahasianya simpan dulu ya. Tentunya panjang ceritanya, kita pengen tahu setelah menggunakan teknologi laser apa saja manfaatnya. Tapi kita kenalan dulu ya dengan para praktisi kesehatan akan memberikan solusi tambahan, Bu. Siap, Ini dia ada Mbak Rita dan Mas Surman. Salam sehat semuanya. Ya, Salam sehat Mas Edwin. Hari ini kita kedatangan kembali Ibu Paula. Dulu pernah datang ke sini, Ya. sekarang Ya, mau betul. menampakkan kemajuan kesehatannya. Kelihatan lebih segar. Kelihatan Ya, kan? dari yang Sebelumnya terakhir. kita main dulu benar atau salah. Seperti janji saya, nanti kita belajar nih ya. Benar atau salah tebakan juga. Oke, kita mulai ya. Oke, langsung aja pernyataan yang pertama. Bunyinya begini. Diabetes diturunkan secara menyilang. Benar atau salah? Salah kalau menurut saya. Kenapa salah Ibu Paula? Salahnya karena gini, nggak hanya soal turunan, tapi lebih pada pola hidup, pola makannya bagaimana, makannya tidak baik. Oke, betul. Bagaimana? Ini benar atau salah? Apa yang Ibu jawab itu benar adanya. Jadi memang diabetes itu tidak diturunkan secara menyilang. Arti menyilang itu kan adalah ketika ibu yang diabetes berarti anak laki-laki dong yang kena gitu ya kalau menyilang. Kalau bapaknya yang diabetes berarti anak perempuan dong yang kena gitu Ya, ya. Padahal sesungguhnya salah satu dari orang tua yang diabetes atau dua-duanya pasti bisa diturunkan kepada semua anaknya. Nah, diturunkan ini maksudnya adalah dia memiliki potensi untuk menderita penyakit diabetes. Tapi betul Ibu bahwa yang nggak diabetes pun orang tuanya kalau pola hidupnya nggak benar juga bisa menjadi diabetes. Jadi jawabannya adalah benar Ibu Paulanya. Oke, saya ulang lagi bahwa diabetes diturunkan secara menyilang. Pernyataan ini adalah salah. Oke, bagus banget. Satu lagi dapat hadiah. Ini dia pernyataan yang kedua. Bunyinya begini. Stres tinggi meningkatkan resiko stroke. Benar atau salah, Ibu Paula? Benar. Benar. Kenapa benar, Ibu? Soalnya kalau kita stres itu tensi jadi naik, ada penyumbatan langsung kehajar. Langsung hajar. Stroke. Oke, kita tanya Mas Turman, ini benar atau salah? Jadi jawaban Ibu Paula tepat sekali. Yeah. Ya. Jadi kalau yang namanya stres ini dia bisa mempengaruhi hormonal pada tubuh kita. Jadi hormon stres ini akan keluar, ada yang namanya hormon adrenalin. Hormon inilah yang nanti akan meningkatkan tekanan darah kita, meningkatkan kadar gula di dalam darah kita, dan kalau stres ini berkepanjangan maka berkepanjangan juga lah meningkatnya hormon-hormon ini. Nah, hormon-hormon ini sendiri nantinya akan menjadi faktor resiko untuk terjadinya hipertensi, gula darah yang tinggi nanti bisa berujung pada stroke. Jadi untuk pemirsa di rumah, kelola stres dengan baik akan menjaga tubuh kita dari faktor resiko stroke itu sendiri. Jadi jawabannya adalah benar. Sekali lagi, stres tinggi meningkatkan resiko stroke. Pernyataan ini adalah benar. Yes, benar. Hadiah deh. Iya. Yang dijanji. Nah, karena Ibu Paula suka kek, saya kasih kek ulang tahun, mau ya? Wah, boleh. Nanti gula darahnya tetap lagi. terkendali, Bu ya? Iya, Oke, siap, Bu, siap. diterima. Terima kasih. Oke, Bu Paula, saatnya kita ngobrol. Kita pengen tahu kemajuan apa saja yang sudah Ibu Paula alami. Oke. Tentunya pemirsa kita mau melihat bagaimana dalam kondisi diabetes, hipertensi mengakibatkan stroke. Hidup menjadi tidak mudah, tapi ternyata dengan teknologi laser, masa depannya menjadi lebih cerah. Yuk kita lihat ini cerita beliau. Paula Josepa. Ia merasa sangat bersyukur. Kini sudah bisa kembali beraktivitas dengan cukup baik pasca mengalami serangan stroke. Sekitar 1 tahun lalu, Paula tiba-tiba mengalami kelemahan di anggota tubuh bagian kirinya. Awalnya, ia tidak tahu kalau ini adalah gejala stroke. Ngomongnya mulai kurang jelas, tapi saya nggak terlalu merasa. Jadi nggak sadar kalau itu stroke ya, terus nggak kepikiran juga pastinya. nggak kepikiran juga. Saya mulai merasa nih, kaki kiri saya geraknya terbatas. Kaki sebelah kiri masih sulit untuk naik tangga. Tangan saya tidak sempat
yang kaku sekali, tapi spastiknya sampai sekarang masih ada. Sejak itu, ia semakin aktif dalam menjaga pola hidup sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Paula juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini tekanan darah dan gula darahnya sudah kembali normal. Gejala sisa stroke-nya pun sudah jauh membaik. Ibu Paula, apa saja kemajuan kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser? Tensi terkendali, gula darah juga terkendali. Gula darah berapa Ibu kalau boleh saya tahu sekarang? HbA1c saya 5,3. Oke, mantep. Dari 600 hasil yang pemirsa. Lihat tuh gula darahnya. Sekarang setelah makan loh 148. Contoh lah Bu Paula ya, di sini gula darahnya 148. Ini dulu. Ini dulu nih. Ini dulu nih, kolesterolnya di angka 291. Kalau kita lihat di sini kita bandingkan. Pada saat ini kolesterolnya Bu Paula sendiri ini per hari ini di angka 176. Berarti terjadi penurunan yang signifikan ya. Kalau kita lihat dari hasil ini berarti apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Paula ini sudah hampir maksimal. Bisa diceritakan ini tensi seperti begini resikonya apa biasanya? Iya, jadi kalau kita melihat tensinya Ibu Paula, ini adalah tensi yang lama ya. Kita tahu jadi kalau tekanan darah ini sangat tinggi seperti ini, sudah pasti akan ada dorongan pembuluh darah yang kemudian bisa membuat risiko yang lebih bahaya tentunya. Karena tekanan yang tinggi pada pembuluh darah akan membuat pembuluh darah itu bisa pecah ya. Nah oleh karena itulah pemirsa kita harus benar-benar mengontrol tekanan darah tersebut. Dan hari ini tekanan darah Ibu Paula sudah normal. Berapa ya Ibu? 120/80. Luar biasa. Tidurnya jadi bagaimana kalau bisa diceritakan? Lebih nyenyak. Ini pulas sampai pagi Ibu? Ini pulas enak kembali banget. lagi. Terus waktu pagi hari dipakai lagi teknologi laser ya? Iya. Nah, waktu pagi hari dipakai, rasanya apa sepanjang hari Ibu? Staminanya. Berarti lebih kondisi bugar oke. ya? Katanya suka menari. Iya. Langsung aja deh, saya mau lihat. Kita Boleh ya? penasaran ya. Iya, Langsung aja Iya. bagaimana gerakannya Ibu. Sebentar Ya, ya. supaya setidaknya Oke. Anda mungkin di rumah, pasien stroke juga, Anda ingin melatih koordinasi dari gerakan tangan dan kaki, yuk kita ikutin Ibu Paula. Tangan harus sejajar. Ini sulit sekali untuk penderita stroke karena Dulunya susah biasanya begini Bu ya? miring, mereka iya. pundaknya miring. Tapi justru dengan menari saya banyak latihan supaya nggak miring. Jadi kalau bergerak Luar biasa. enak. Oke. Terus kaki juga kan harus gini, harus lenggak-lenggok begitu. Sekarang udah oke, udah nggak terlalu berat. Jadi sekarang enak ya Bu ya? Enak. Bahkan silakan duduk Ibu, bahkan kemarin performance. Perform. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana kondisi Ibu Paula dulu. Mohon maaf ya Ibu ya, kita lihat kondisinya dulu. Mungkin mengingatkan bahwa dulunya tidak seperti sekarang. Oke. Dulu pergerakannya masih mungkin terbatas Ibu ya. Ya. Ini waktu belum, nah ini belum ada progres yang berarti. Ya, ini masih pertama kali oleng datang ya. tuh, masih oleng tuh. Dan jalannya Ibu juga nggak lurus tuh ya kalau betul. kita lihat. Keseimbangannya belum bagus pada saat Iya. itu ya. Pertama-pertama dulu terkena stroke yang paling terganggu apa dulu? Jalan dan gerak. Tadi kita lihat jalannya masih susah. Sekarang jalannya bagaimana? Coba jalan ke Mbak Rita disalamin, Iya. kuat-kuat. Kita lihat Silakan. Gitu ya. Udah nggak oleng lagi. Jalannya sudah sedang banget. Disalamin keseimbangannya juga. sudah Oh, bagus. Mas iya. Surmannya, silakan. Kita lihat di Ya. sini udah mulai stabil Mari ya Bu, Mbak Risa ya. silakan, Bu. Dan saya juga harus belajar jalan mundur. Oh, gitu. Supaya Udah bisa menjaga jalan mundur. kestabilan, kita harus jalan Iya. mundur. Gerakan squat aja tuh udah bagus banget karena squat itu bukan gerakan yang mudah ya Mas Betul ya, Nyoman. terutama kan Iya. kalau misalkan pada orang yang stroke, biasanya di sini terjadi kelemahan anggota gerak ya, mau itu tangan, mau itu kaki. Nah, pada dasarnya ini kita lihat di sini apa yang sudah dilakukan oleh Bu Paula sendiri, ini harus dicontoh oleh pemirsa di rumah ya. Jadi yang pertama itu latihan ya Bu Paula ya. Iya, Latihan, jangan capek, jangan malas karena latihan ini yang nanti akan membantu proses pemulihan pada pasca stroke. Dan yang pasti di sini Bu Paula sudah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu percepatan proses pemulihan pada orang yang terkena stroke. Karena faktor resikonya nanti akan dikendalikan semua dan yang pastinya akan mengembalikan yang namanya fungsi-fungsi tubuh kita, terutama fungsi-fungsi gerak dan fungsi untuk metabolisme tubuh kita. Ya, dan Bu Paula harus terus menggunakan teknologi laser. Apalagi tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa Bu Paula itu tidurnya sudah berkualitas banget. Dan kenapa tidur berkualitas kemudian bisa
menyehatkan seseorang karena memang tidur terutama ketika jam 11 sampai jam 2 malam itu adalah masa di mana tubuh mengeluarkan banyak hormon untuk recovery, entah recovery otot ataupun recovery memori. Nah, dengan teknologi laser Ibu Paula mendapatkan kualitas tidur yang baik. Jadi teruskan penggunaan teknologi laser dan tentu juga dengan menjaga 4 pilar hidup sehat. Makanan juga harus dijaga begitu ya. Dan buat pemirsa yang ada riwayat stroke, contoh Ibu Paula, stroke bukan akhir dari segalanya, masih ada yang bisa diupayakan. Makanya take action sekarang juga, lakukan pilar pola hidup sehat. Konsumsi kebutuhan gizi sesuai kebutuhannya, kemudian tingkatkan antioksidan, olahraga yang teratur juga, periksa kesehatan secara rutin, dan gunakan teknologi laser yang dapat bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, ayo take action sekarang juga, kita gunakan Equilaser Ultimate ataupun dokter laser. Karena dengan penggunaan yang rutin akan bermanfaat bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol yang tinggi, cegah komplikasi seperti serangan stroke. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser ataupun Equilaser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equilaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tahukah Anda manfaat melatih keseimbangan pada pasien stroke? Mbak Rita, mohon dijelaskan ya. Oke, baik. Pemirsa, untuk latihan keseimbangan bagi pasien stroke tentu dibutuhkan. Yang pertama adalah untuk menjaga supaya pasien stroke itu tidak jatuh atau tidak mudah jatuh. Nah, kemudian yang paling penting lagi, latihan keseimbangan ini tujuannya adalah merupakan aktivitas yang kompleks, yang melibatkan antara hubungan atau koneksi atau interaksi antara tubuhnya, kemudian otak, kemudian saraf. Jadi ketika melakukan latihan keseimbangan, maka akan terjadi jalinan atau interaksi tersebut. Jadi pentingnya melakukan latihan keseimbangan adalah untuk menjaga agar tidak jatuh, kemudian juga untuk melatih aktivitas kompleks dari 3 saluran tadi. Untuk itulah kita perlu menjaga agar tubuh kita tidak terjatuh dengan kita menggunakan korset medis. Nah, pemirsa di rumah kita lihat di sini ya, ini ada yang namanya back support belt. Ini merupakan suatu korset medis. Yang pertama adalah memberikan perlindungan hingga 360 derajat pada tulang belakang kita. Kemudian korset medis inilah yang nanti akan membantu menstabilkan, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang kita. Dan yang pastinya akan menopang tubuh dan membantu dalam proses pemulihan pergerakan pasca stroke itu sendiri. Jadi untuk pemirsa di rumah yang sudah terkena stroke, mulai dari sekarang kita latihan, diperbanyak, dan kita gunakan back support belt. Oke, Ya. tidak hanya itu sebenarnya ya. Iya, betul. Orang sehat pun, saya pun di dunia binaraga, kita juga pakai namanya back support belt. Iya. Sekarang kalau Anda lihat, Ibu Paula sudah memakai back support belt. Teknologi ini membuat kita tuh jadi lebih seimbang. Berasa nggak sih Ibu Paula? Iya. Saya coba berdiri Iya. Silakan Ibu Coba Paula. silakan Ibu. Saya coba berdiri. Jalan. Core-nya ini di belakang lebih Ditopang. Menyangga. Ya, Lebih lurus. lebih lurus. Tuh. Wah, Ya, kalau pakai luar biasa. menari nih Iya. enak Waduh. ini. Kuda-kudanya lebih bagus ya. Ya, kalau Nah, pakai jadi kalau pasien stroke itu kalau kita latihan keseimbangan pertama kali, memang posturnya itu cenderung akan ke depan gitu. Nah, makanya dengan penyangga seperti ini, kemudian ibu akan merasakan bahwa badan ibu agak tertarik dan kemudian Iya. lebih tegak ya Bu ya. Iya. Nah, ini yang kemudian membantu ibu untuk bisa menjaga keseimbangan itu tadi. Oke, mantap. Jadi terbantu kan Ibu biasanya ya? kan orang stroke harus ada pegangan gitu ya. Iya. Ini kayaknya nggak pakai pegangan juga enak. Mantap. Ya. Oke. Nah, biasa kalau misalnya sekarang sudah ada back support belt, satu solusi tambahan nih Bu ya. Iya. Teknologi laser udah. Nah, biasanya dipakai lagi ngapain teknologi laser ini? Saya pakai sebelum istirahat atau
pagi bangun tidur. Ada intranasal terapi kitnya yang dipakai Iya. di rongga hidung, Iya. dipakai juga Ibu? Dipakai. Nah, rasanya apa? Tolong ceritakan kepada masyarakat. Itu enak sekali kalau saya pakai. Jadi Intranasal. seseknya oksigen ke otak itu kayaknya lancar Sendiri. gitu. Nah, intranasal ini sendirilah yang nanti akan melancarkan kembali yang namanya aliran darah di area kepala kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pembuluh darah di rongga hidung kita. Kalau dia disinari dengan teknologi laser, maka pembuluh darah ini akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan dihantarkan ke area kepala, ke paru-paru, yang kesemuanya akan bermanfaat untuk melancarkan aliran darah dan melancarkan kembali saluran napas kita. Atau ada masalah di kepalanya, misalkan sering migrain atau juga sering vertigo. Nah, intranasal inilah adalah solusinya. Yang paling berkesan selama ini, Ibu Paula menggunakan teknologi laser apa saja, Ibu? Yang saya rasakan sih badan lebih segar. Terus saya beraktivitas, sudah berani misalnya naik kereta dari Jogja ke Jakarta sendiri. Dan sedangkan mungkin ada penonton kita, pasien stroke yang mungkin sudah menyerah, Ibu. Kira-kira apa yang perlu mereka cetuskan dalam hati mereka supaya setidaknya bisa seperti Ibu Paula saat ini? Semangat di diri sendiri dan lingkungan yang mendukung. Ya, betul. Jadi pemirsa belajar dari apa yang sudah dialami oleh Ibu Paula, maka kita bisa mengatakan bahwa stroke bukan akhir segalanya. Banyak hal yang bisa kita upayakan. Bu Paula telah membuktikan itu tadi, telah melakukan perubahan gaya hidup sehatnya, di mana rajin melakukan gerakan, latihan keseimbangan, dan kemudian latihan tari dilanjutkan, latihan squat ya, sesuai dengan kemampuan Ibu Paula. Dan yang paling terpenting, Bu Paula telah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser memang memiliki tujuan, memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas darah. Karena kita ketahui Bu Paula dan pemirsa, teknologi laser itu memiliki 3 warna ya. Yang pertama adalah laser merah, kemudian biru dan kuning, dan semuanya memiliki manfaat kesehatan yang telah dirasakan oleh Bu Paula. Teknologi laser merah itu memiliki fungsi untuk memecah gumpalan darah atau sumbatan-sumbatan. Nah, ketika sumbatan ini dipecah, maka sirkulasi darah akan menjadi lancar. Kualitas darah meningkat. Nah, kemudian laser berwarna biru itu mempunyai peran untuk menstimulasi tubuh kita menghasilkan nitrat oxide. Nah, nitrat oxide ini akan membuat kemudian pembuluh darah itu makin melebar, makin bisa untuk dilewati oleh darah yang akan kemudian mengantarkan oksigen dan zat gizi ke seluruh tubuh kita. Dan kemudian yang ketiga, laser kuning. Nah, laser kuning ini mempunyai peran untuk menstimulasi tubuh meningkatkan produksi hormon melatonin dan juga hormon serotonin. Hormon bahagia dan hormon yang membuat seseorang itu bisa tidur nyenyak, dan Bu Paula sudah membuktikan bahwa kualitas tidur Ibu Paula sudah meningkat. Nah, kalau saya boleh tahu terkait dengan pola makan, apa yang telah Ibu Paula lakukan untuk perubahan pola makannya? Seperti kita tahu ya, saya dulu diabetes gula, jadi saya berhenti beberapa makanan. Nah, teruskan kebiasaan makan sehatnya Bu Paula, telah menghindarkan gula tadi, tidak lagi makan secara berlebih-lebihan, dan tentu saja lakukan atau sempurnakan dengan teknologi laser, karena akan bisa membantu kualitas hidup lebih baik karena bisa meningkatkan kualitas pembuluh darah. Waduh, tapi laser ini nggak cuma sendirian, Bu. Ada teknologi NMES ya. Jadi di sini pemirsa di rumah ya, kita lihat dulu ya teknologi NMES ini yang seperti apa ya, biar Bu Paula juga mulai yakin nih untuk menggunakan teknologi NMES-nya ya. Jadi teknologi NMES ini kalau kita sebutnya sebagai Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi inilah yang nanti akan mengembalikan koneksi atau hubungan yang baik antara otak kita dan ke anggota gerak tubuh kita. Teknologi ini sendiri ketika kita tempelkan di area-area yang ingin kita latih. Misalkan pada Bu Paula sendiri ini teknologinya bisa ditempelkan di area lengan kiri atau tangan kiri. Teknologi NMES inilah yang nanti akan mengembalikan volume otot tersebut dan mengembalikan memori dari otot tersebut. Sehingga otot kita terjaga volumenya, dan yang pasti proses pemulihan pasca stroke akan jadi lebih maksimal kembali. Nah, untuk pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan tubuh kita. Jangan tunggu sakit. Mulai dari kita sehat, mulai dari kita produktif, kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita tambahkan laser dan teknologi NMES untuk melengkapi pola hidup sehat kita.
Dan pemirsa, tidak hanya Ibu Paula yang memakai teknologi laser, banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang juga pakai teknologi laser. Hasilnya kondisi kesehatan mereka meningkat, terutama kualitas darah dan pembuluh darah mereka. Mari kita lihat, ini kisah dari mereka. Saya kena kolesterol, terjadi sumbatan di batang kepala ini dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat, badannya enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak, BAB pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Bu, sebelum kita berpisah, boleh ya kasih motivasi kepada pemirsa kita, terutama bagi para stroker atau mungkin anak-anak muda yang saat ini sedang sakit tapi mau berubah, mau hidup sehat, tidak mengulang kesalahan yang sama seperti Ibu Paula. Bisa ya Bu ya? Ayo semua kita menggunakan teknologi laser untuk kehidupan yang lebih baik. Dan jangan lupa juga untuk gunakan korset medis untuk kesehatan kita. Ya, pemirsa, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada yang bisa diupayakan. Kualitas darah dan pembuluh darah memang menentukan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, take action sekarang juga. Lakukan 4 pilar pola hidup sehat. Konsumsi gizi yang seimbang, kemudian tambahkan antioksidan, olahraga yang teratur, periksa kesehatan secara rutin, dan gunakan teknologi laser yang dapat bantu atasi masalah serta cegah komplikasinya. Terima kasih Ibu Paula atas cerita dan ajakannya. Semoga dari cerita Ibu, masyarakat Indonesia yang saat ini ada keluhan yang sama akan mendapatkan solusinya. Pemirsa, tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan kekuatan dan keseimbangan otot pinggang berperan penting dalam pemulihan untuk yang pernah mengalami stroke. Satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Dengan teknologi berpaten memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang kita, menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang, menopang tubuh, bantu dalam pemulihan stroke. Nah, manfaat yang tadi kita jelaskan hanya ada di produk Dr. Q Back Support Belt, tidak ada di produk lain. Tadi Bu Paula juga sudah menggunakannya, ada perbedaannya, dan badannya lebih tegak, jalannya lebih seimbang, seperti ada yang menopang. Jalannya juga jadi lebih cepat, ketika nunduk juga nggak ada masalah. Yuk pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan Dr. Q Back Support Belt. Untuk mendapatkannya, segera hubungin call center Gogomol, karena produk yang asli dan bermanfaat berpaten hanya ada di Gogomol. Oke, kita lanjutkan lagi tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Produk EQ Laser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMS, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Harapannya penggunaan yang rutin akan dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan ada juga kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia akan melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dr. Laser dan EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser maupun EQ Laser dari Gogomol. Terima kasih Ibu Paula, terima kasih juga para praktisi kesehatan, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa. Dan kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.